Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak hebat soleh soleha. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Bekti dalam mata pelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tugas mingguan yang telah diberikan pada minggu-minggu sebelumnya. Baik, kita mulai ya. Nah, sebelum kita membahas ke soal, kita ingat dulu materi yang telah kita pelajari. Yang pertama, kita sudah mempelajari tentang teorema Pythagoras dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, kita juga belajar bagaimana menentukan jenis segitiga. Apakah segitiga lancip, segitiga siku-siku, atau segitiga tumpul. Serta kita mempelajari juga triple Pythagoras. Dan yang ketiga, kita juga mempelajari bagaimana menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus. Di antaranya ada segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal pada minggu pertama. Coba kita lihat soalnya. Ya, soal yang pertama. Gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada gambar berikut. Di situ ada dua segitiga. Baik, coba kita lihat alternatif penyelesaiannya. Nah, kita mulai dari segitiga yang berwarna biru ini ya. Nah, ini kita lihat di situ. Yang diketahui adalah sisi miringnya yaitu 10,4 meter dan salah satu panjang sisi siku-sikunya adalah 9,6 meter. Yang belum diketahui adalah A. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, kita substitusikan nilai B dengan 9,6 dan nilai C dengan 10,4. Sehingga didapatkan A kuadrat ditambah 9,6 kuadrat sama dengan 10,4 kuadrat. Kita hitung A kuadrat ditambah 92,16 sama dengan 108,16. Dari sini kita dapatkan A kuadrat sama dengan 108,16 dikurangi 92,16. Hasilnya adalah 16. Nah, setelah kita tahu nilai A kuadrat sama dengan 16, kita bisa menghitung nilai A. Kita akarkan akar dari 16. Hasilnya adalah 4. Jadi, nilai A adalah 4 meter. Untuk segitiga yang kedua, yang berwarna oranye di sini, ya, yang diketahui adalah sisi miringnya 13. Kemudian, panjang salah satu sisi siku-sikunya adalah 12. Yang belum diketahui adalah nilai B. Sama dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menghitung A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita substitusi nilai A dengan 12, kemudian kita substitusi nilai C dengan 13. Kita hitung 12 kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 13 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144 ditambah B kuadrat sama dengan 169. Nah, di sini ya. Ini. Kemudian sehingga kita bisa menghitung nilai B kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144. Hasilnya adalah 25. Karena kita sudah tahu nilai B kuadrat sama dengan 25, kita bisa mencari nilai B, yaitu akar 25. Hasilnya adalah 5. Jadi nilai B adalah 5 meter. Seperti itu. Kita lanjut soal yang kedua. Soalnya adalah, perhatikan gambar dua persegi di bawah ini. Panjang sisi persegi besar adalah 15 cm. Dan luas persegi kecil adalah 25 cm persegi. Yang ditanyakan, tentukan nilai X. Coba, bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat. Ya, silahkan perhatikan gambar berikut ini.
Di sini sudah Bu Bekti gambarkan ya. Ini ada dua buah persegi besar dan persegi kecil. Persegi besar memiliki sisi 15 cm. Sehingga kita bisa menuliskan A di situ, panjang salah satu sisi segitiga siku-siku adalah 15 cm. Kemudian untuk persegi kecil, luasnya adalah 25 cm persegi. Sehingga kita bisa mencari sisinya, panjang sisi persegi kecil adalah akar dari 25, yaitu 5. Nah, sekarang kita mencari nilai B. B adalah ini, panjang sisi besar ditambah sisi persegi kecil. Kita nambahkan sehingga B itu panjangnya 15 cm ditambah 5 cm sama dengan 20 cm. Sekarang silahkan fokus ke segitiga siku-siku dengan panjang sisi A dan B. Kemudian sisi miringnya adalah X. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapatkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan X kuadrat. Kita substitusi nilai A dengan 15 dan B dengan 20. Sehingga bisa kita dapatkan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan X kuadrat. Kita hitung di sini. Ya. 15 kuadrat sama dengan 225 ditambah 400 sama dengan X kuadrat. Sehingga 625 sama dengan X kuadrat. Nah, dari sini kita bisa cari nilai X, yaitu akar dari 625 sama dengan 25. Jadi, nilai X kita dapatkan 25 cm. Ya, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini adalah soal cerita. Coba kita lihat soalnya. Seorang penyelam dari tim SAR mengaitkan dirinya pada tali sepanjang 25 meter untuk mencari serpihan badan pesawat di dasar laut. Laut yang diselami memiliki kedalaman 20 meter dan dasarnya rata. Nah, pertanyaannya, berapakah luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut? Nah, dari soal ini, di sini sudah Bu Bekti gambarkan. Jadi, tali sepanjang 25 meter ini sebagai sisi miring. Kemudian, kedalaman laut sebesar 20 meter itu adalah salah satu panjang sisi siku-sikunya. Nah, yang diketahui adalah berapa luas daerah yang mampu dijangkau. Kita lihat pada gambar, itu membentuk sebuah lingkaran. Nah, sekarang kita lihat alternatif penyelesaiannya. Dari sini, sehingga untuk mencari luas lingkaran kita butuh jari-jari. Nah, jari-jari inilah bisa kita cari dengan teorema Pythagoras. Kita lihat ya, R kuadrat bisa kita dapatkan dari 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. Seperti ini yang sudah Bu Bekti tuliskan. Ya. Sehingga R kuadrat sama dengan 625 dikurangi 400. Hasilnya 225. Dari sini kita dapatkan R adalah akar dari 225, yaitu 15. Nah, setelah kita tahu nilai R atau jari-jarinya, kita bisa mencari luas lingkaran. Masih ingat luas lingkaran apa? Ya, luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Sehingga bisa kita hitung luas sama dengan pi R kuadrat sama dengan 3,14 dikali 225. Hasilnya 706,5 meter persegi. Nah, sehingga luas daerah yang bisa dijangkau oleh penyelam tadi adalah 706,5 meter persegi. Oke, itulah pembahasan soal untuk minggu pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan soal untuk minggu kedua. Ya. Pada soal ini,
Di antara kelompok 3 bilangan berikut, manakah yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Di sini disediakan 4 kelompok bilangan. Nah, kita ingat kembali untuk menentukan jenis segitiga, apakah dia segitiga lancip, segitiga siku-siku, atau segitiga tumpul, kita bisa menggunakan kuadrat sisi terpanjang. Jika kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi lainnya, berarti dia adalah segitiga lancip. Kemudian kalau kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, berarti dia adalah segitiga siku-siku. Sedangkan jika kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka dia adalah segitiga tumpul. Nah, coba kita lihat alternatif penyelesaiannya. Untuk soal yang A, kita lihat kelompok bilangannya adalah 9, 11, dan 13. Kita lihat bilangan terbesarnya adalah 13. Nah, sekarang kita hitung, kita cek apakah 13 kuadrat itu lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar dari 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Ternyata hasilnya 169 itu lebih kecil dari 202. Nah, sehingga bilangan ini membentuk segitiga lancip. Kemudian untuk soal yang B, ada kelompok bilangan 130, 120, dan 50. Sekarang kita lihat sisi terpanjangnya adalah 130. Kita hitung apakah 130 kuadrat itu kurang dari, sama dengan, atau lebih besar dari 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Nah, ini penyelesaiannya. Ternyata 16.900 itu sama dengan 16.900. Karena sama, maka ini membentuk segitiga siku-siku. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan yang C dan D ya. Kelompok bilangan yang C ada bilangan 10, 20, dan 24. Bilangan terbesarnya adalah 24. Sekarang kita lihat. 24 kuadrat, titik-titik dari 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Apakah lebih kecil, sama dengan, atau lebih besar? Ternyata hasilnya 576, lebih besar dari 400. Karena lebih besar, maka segitiga ini adalah segitiga tumpul. Sekarang yang D. Kalau tadi bilangan bulat, sekarang bilangan desimal ya. Yang D ada kelompok bilangan 1,73, kemudian 2,23 dan 1,41. Kita lihat apakah 2,23 kuadrat itu lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar dari jumlah dari 1,73 kuadrat ditambah 1,41 kuadrat. Kita lihat, ternyata hasilnya adalah 4,9729. Lebih besar dari, lebih kecil dari 4,981. Karena lebih kecil, maka ini membentuk segitiga lancip. Oke, kita lanjutkan ke soal triple Pythagoras. Perhatikan soalnya. Jika 32, X, dan 68 adalah triple Pythagoras, berapakah nilai X? Nah, untuk mencari penyelesaiannya, kita ingat dulu, apa itu triple Pythagoras? Masih ingat? Triple Pythagoras adalah 3 bilangan yang menyatakan panjang sisi segitiga siku-siku. Sehingga kita dapat mencari nilai X dengan teorema Pythagoras, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita masukkan nilainya, kita substitusi, sehingga 32 kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 68 kuadrat. Kita lihat,
32 kuadrat hasilnya 1024 ditambah X kuadrat sama dengan 4624. Sehingga dari sini kita bisa peroleh nilai X kuadrat sama dengan 4624 dikurangi 1024. Hasilnya berapa? Ternyata X kuadrat sama dengan 3600. Nah, dari sini bisa kita dapatkan nilai X, yaitu akar dari 3600. Ini ya. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 60. Nah, itu tadi pembahasan untuk soal minggu kedua. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan soal minggu ketiga. Perhatikan soalnya. Di sini, tentukan keliling segitiga ABC di bawah ini. Kita lihat ya, ini ada segitiga ABC. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu memecah segitiga ini menjadi dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABD dan segitiga ACD. Coba perhatikan ya. Sekarang kita ke segitiga siku-siku ABD. Kita lihat sudut B adalah 30 derajat. Kemudian sisi yang menghadap sudut D itu diketahui 8. Dan sisi yang menghadap sudut 30 derajat itu adalah X. Nah, untuk mencari nilai X, kita memakai perbandingan sisi segitiga yang salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Kita ingat kembali, perbandingan sisi segitiga siku-siku yang berhadapan dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat adalah 1 banding akar 3 banding 2. Sehingga di sini yang bubekti bulat merah-merah itu adalah perbandingannya. Perbandingan X ini 1, kemudian perbandingan sisi yang berhadapan dengan sudut D itu 2, kemudian perbandingan yang menghadap sudut 60 derajat itu adalah akar 3. Sampai di sini paham ya? Coba dipahami. Nah, dari sini kita peroleh perbandingan BD, panjang BD, dibanding dengan 8 sama dengan akar 3 banding 2. Sehingga kita kalikan silang, diperoleh BD dikali 2 sama dengan 8 dikali akar 3. Sini. Dari sini kita peroleh BD sama dengan 8 akar 3 dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 4 akar 3. Oke, kita sudah menemukan panjang satu sisi, panjang BD adalah 4 akar 3. Sekarang untuk mencari nilai X, kita memakai perbandingan X banding 8 sama dengan 1 banding 2. Lihat perbandingan sisi-sisinya ya. Kita gunakan perkalian silang, sehingga X dikali 2 sama dengan 8 dikali 1. Nah, dari sini kita bisa menuliskan X sama dengan 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Oke, dari sini kita dapatkan dua panjang sisi, X sama dengan 4 dan BD sama dengan 4 akar 3. Sekarang kita lihat salah satu segitiga siku-siku yang lain. Nah, inilah segitiga siku-siku yang lain. Sama, sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sehingga kita menggunakan perbandingan sisi-sisi yang berhadapan dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, yaitu 1 banding akar 3 banding 2. Tadi sudah diketahui X-nya sama dengan 4. Sehingga untuk menentukan panjang sisi CD, kita bisa menggunakan perbandingan CD
dibanding X sama dengan 1 banding akar 3. Seperti yang sudah Bu Bekti tuliskan di sini. Nah, X-nya adalah 4, sehingga CD dibanding 4 sama dengan 1 banding akar 3. Sehingga kita kalikan silang diperoleh CD dikali akar 3 sama dengan 4 dikali 1. Sehingga ketemu CD sama dengan 4 per akar 3. Nah, karena ini belum bentuk rasional, kita rasionalkan. Kita kalikan akar 3 per akar 3. Sehingga hasilnya adalah 4 per 3 akar 3. Nah, sudah ketemu satu sisi lagi, yaitu CD, panjangnya 4 per 3 akar 3. Sekarang kita cari panjang sisi AC. Masih sama, kita menggunakan perbandingan AC banding X sama dengan 2 banding akar 3. Seperti yang Bu Bekti tuliskan ini. Sehingga, karena X-nya 4, kita ganti AC banding 4 sama dengan 2 banding akar 3. Kita kalikan silang, sehingga AC dikali akar 3 sama dengan 4 dikali 2. Sehingga AC sama dengan 8 per akar 3. Kita rasionalkan juga, sehingga AC sama dengan 8 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah 8 per 3 akar 3. Nah, karena yang ditanyakan adalah keliling segitiga, maka kita lihat penjelasan selanjutnya. Ya, ini keliling segitiga ABC bisa kita dapatkan dari panjang sisi AB ditambah BD ditambah CD ditambah AC. Sehingga keliling segitiga sama dengan 8 ditambah 4 akar 3 ditambah 4 per 3 akar 3 ditambah 8 per 3 akar 3. Nah, ini bisa dilihat di sini. Sehingga sama dengan 8 ditambah 4 ditambah 4 per 3 ditambah 8 per 3 dalam kurung dikalikan akar 3. Sehingga hasilnya adalah 8 ditambah 8 akar 3 cm. Jadi keliling segitiga ABC ini adalah 8 ditambah 8 akar 3 cm. Nah, demikian anak-anak untuk pembahasan soal tugas mingguan. Bu Bekti berharap kalian paham, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.